Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mereview buku yang ke-6 tentang sosial media dan produksi otomatis memori. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Roslian Anisti, saya kelas 3C dengan NIM 230-396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2021. Pertama-tama kita akan membahas tentang pendahuluan, membongkar otomatisasi pembuatan memori. Produksi otomatis memori yang kita hadapi dengan mewakili serangkaian perubahan yang luas dengan jangkauan yang luas implikasi. Jenis personalisasi otomatis ini termasuk penargetan ingatan tidak sepenuhnya mungkin sebelumnya kehadiran media sosial dan jejak kehidupan sehari-hari yang menumpuk di dalamnya. Dalam bab-bab berikut kita akan melihat bagaimana pemilihan dan penargetan otomatis dari kenangan didasarkan pada proses ganda di mana media sosial fitur secara aktif dan otonom mengklarifikasikan dan memberi peringat pada orang konten masa lalu untuk memproduksi dan mengirimkan paket siap pakai untuk memori. Apa yang kami temukan akan lebih dari ini, tertanam gagasan tentang nilai dan nilai bersama dengan upaya untuk mendefinisikan kembali gagasan tentang memori dan kenangan, di mana Benyamin membayangkan seorang penggali atau arkeolog memori. Kami menggunakan buku ini untuk mengeksploitasi bagaimana ingatan diklarifikasikan dan diberi peringat sehingga mereka dapat digali atas nama kita. Tidak direncanakan atau penggalian tanpa tujuan diperlukan di mana kenangan itu berada sebuah pilih dan dipoles dalam umpan media sosial kami. Bab 2, taksonomi tema berkesan. Kembali ke taksonomi tema memori yang dihasilkan oleh Facebook Memories, gagasan Ressier tentang partisi yang masuk akal adalah alat konseptual yang membantu untuk lebih memahami implikasi dari sistem klasifikasi tertentu. Memang rekaman massal kehidupan sehari-hari di platform media sosial adalah matang untuk dipartisi, untuk menerbitkan dan membuat yang dapat dikontrol ke dalam barang. Berpikir melalui lensa Ressier membawa kedua atribut penting dari praktik klasifikasi, the chart guard, kejelasan orang untuk dibentuk melalui proses klasifikasi, dan kedua cara hal-hal dan pengalaman secara ontologis condong dan konfigurasi ulang di dalamnya proses. Untuk Ressier, ketika area tertentu dipartisipasi of, batas-batas yang masuk akal dibentuk kembali, dan yang terpenting hubungan mendasar antara yang masuk akal dan tidak masuk akal dikonfigurasi ulang. Dalam konteks memori Facebook, partisi dan memori tertentu dan kesediaan orang lain cocok dengan ide-ide yang lebih luas ini. Implikasi dari memikirkan kembali hubungan antara klasifikasi dan memori membuat di media sosial melalui lensa Ressier adalah untuk membuat kami peka terhadap hal-hal seperti konten sebelumnya, dan ini berlabel kenangan dikonfigurasi ulang dan menjadi penting dalam cara baru di platform. Bab 3, permukaan komputasi kenangan mempromosikan yang teringat. Melalui proses pemeringatan yang digariskan oleh Conrad dan Paluri dan Asis, data masa lalu secara fundamental dikonfigurasi ulang sebagai suatu untuk diingat, dirayakan, dan bersama sebuah kenangan. Melalui proses klasifikasi dan peringat, Facebook memperluas jangkauannya yang kuat ke belakang dalam waktu, menggambar tidak hanya pada data waktu nyata, tapi juga waktu nyata keterlibatan dengan masa lalu yang muncul kembali dan ditargetkan untuk memprediksi dan membentuk masa depan. Dalam proses pemeringatan dan promosi memori, kita langsung melihat bagaimana pengendaliannya dan pengalian sedang dilakukan atas nama kami. Mengubah berpotensi cara memori beroperasi dan bagaimana pengertian ingatan dipahami. Kenangan tertelan sampai ke logika, menyapu peringat dan peringkat yang lebih luas.
Sebagaimana hasilnya, mereka tidak muncul secara organik dari arsip data diri Facebook. Sebaliknya, mereka dibangun secara algoritmik atau digali melalui proses klasifikasi dan peringkat, memungkinkan mereka untuk ditargetkan pada pengguna di dalam platform. Bab 4. Penerimaan target kenangan dalam kehidupan sehari-hari, perjuangan klasifikasi dan ketegangan mengingat. Ada ketegangan yang muncul dalam hubungannya dengan produksi otomatis media sosial memori. Perwujudan khusus dari data diri ini untuk kembali ke pembagian konseptual Lupton 2020. Kadang-kadang dipandang sebagai berpotensi berharga, sementara juga menghasilkan rasa di antara penerima ketidakmampuan atau bahwa self tidak didata dengan benar. Seperti yang telah kami jelaskan, ini adalah upaya awal untuk mencoba memahami penyortiran kenangan media sosial dan apa yang terjadi setelah ini. Diurutkan ingatan memasukkan kembali diri mereka kembali ke dalam kehidupan individu melalui fitur Throwback ini. Kami mengedepankan ini sebagai kumpulan wawasan untuk eksploitasi masa depan. Apa yang kami temukan dalam bab ini adalah ketika media sosial melemparkan konten kembali ke individu mengikuti klasifikasi dan peringkat itu, konten itu menciptakan berbagai jenis pertemanan dengan masa lalu. Selain itu, menghasilkan berbagai jenis reaksi yang semuanya menunjuk cara kompleks di mana konten yang dikemas ulang sebagai kenangan akan diterima dan bereaksi. Bab 5. Kesimpulan menyortir masa lalu. Bahkan sesuatu yang intim dan pribadi seperti ingatan tidak bisa melarikan diri dari jangkauan media sosial dan data mereka dan logika peredaran darah. Dalam buku ini kami telah menjelajahi dasarnya proses yang memungkinkan pemulihan dan penargetan masa lalu konten dalam bentuk kenangan yang dikemas ulang. Di sini kita punya menyoroti cara klasifikasi dan peringkat beroperasi bersama-sama untuk memungkinkan kenangan muncul kembali di media sosial fitur kemunduran. Melalui kombinasi klasifikasi dan perangkat, produksi otomatis dan pengiriman barang-barang disebut kenangan berarti pengguna media sosial tidak perlu mengganti mereka, tidak menggali seperti yang disarankan Weber Benjamin. Tapi sebaliknya, penggalian sedang dilakukan atas nama mereka. Benjamin mencatat bahwa kenangan selalu menjadi cara untuk memediasi masa dari pengalaman masa lalu. Ini tidak berubah. Ini otomatis sistem media sosial dan kemudian memprovokasikan mereka, membuatnya terlibat atau tidak terlihat oleh kita dan membentuk bagaimana individu dan kelompok berpartisipasi dalam ingatan tersebut. Karena seperti yang ditunjukkan Benjamin, kenangan selalu ada, mediasi masa lalu mereka dapat dengan mudah dikerjakan ulang oleh ini sistem otomatis. Seperti yang telah kita lihat, suatu masalah dengan produksi otomatis memori adalah keaslian. Ini adalah tindakan menghasilkan kenangan yang memberi mereka keaslian. Jika pekerja itu menjadi otomatis, maka potensi ketegangan muncul sekitar legitimasi memori itu. Sekian dan terima kasih.